Hai hai hai, kembali lagi di pembelajaran kimia bersama aku nih, Devita Arum, yang akan membersamai kalian di beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan belajar terkait konfigurasi elektron. Ya, sebelum masuk ke materi, yuk perhatikan gambar berikut. Gambar di kiri merupakan gambar tata surya, dan gambar di kanan merupakan gambar tawaf. Nah, kira-kira nih, apa ya persamaannya? Ya, benar. Kedua gambar ini menggambarkan perputaran mengelilingi satu titik, yang mana pada tata surya, titik yang dikelilingi adalah matahari. Lalu pada kegiatan tawaf, titik yang dikelilingi adalah Ka'bah. Kemudian, perhatikan gambar di slide ini. Ini adalah gambar stadion. Nah, setiap stadion pasti memiliki kursi yang disusun melingkari stadion tersebut. Nah, setiap stadion pasti memiliki jumlah kursi yang berbeda kan? Karena setiap stadionnya memiliki kapasitas atau besaran stadion yang berbeda-beda. Begitupun kursi penonton dalam stadion pasti memiliki jumlah maksimal tersendiri di setiap barisan kursinya. Nah, setelah pembahasan gambar-gambar tadi, kita masuk ke materi, yaitu konfigurasi elektron. Nah, apa sih sebenarnya konfigurasi elektron itu? Ya, jadi konfigurasi elektron adalah persebaran elektron dalam kulit-kulit atom. Jadi, sama seperti kursi penonton di stadion tadi, ibarat di tengah lapangan adalah inti atom, kemudian di kursi penonton tersebar penonton dengan jumlah maksimum kursi yang dapat ditempati. Misal, dalam barisan pertama atau barisan paling bawah dapat ditempati oleh 100 orang, barisan kedua dapat ditempati oleh 200 orang, dan seterusnya. Jadi, terdapat dua cara untuk menentukan konfigurasi elektron, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom atau atom Bohr, kemudian konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konfigurasi atom berdasarkan kulit atom terlebih dahulu. Jadi, sesuai dengan namanya, konfigurasi elektron kulit atau konfigurasi elektron Bohr ditemukan oleh Niels Bohr. Menurut Bohr, elektron akan berputar mengelilingi inti pada lintasan tertentu dengan tingkat energi yang berbeda-beda bergantung pada posisi lintasannya. Selanjutnya, lintasan tersebut dikenal dengan kulit atom. Nah, berdasarkan teori ini, elektron harus diisikan dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu terdapat kulit K atau dengan jumlah N sama dengan 1, lalu dilanjutkan dengan kulit L dengan jumlah N-nya itu 2, kulit M dengan jumlah N 3, dan kulit N atau kulit keempat, dan seterusnya. Banyaknya elektron yang mengisi tiap kulit mengikuti rumus 2N pangkat 2. Nah, dengan demikian, kulit K atau kulit pertama berisikan 2 elektron maksimal. Kemudian pada kulit L atau kulit kedua berisikan 8 elektron maksimal. Kulit M berisikan 18 elektron maksimal dan kulit N berisikan 32 elektron maksimal. Nah, berikut contoh dari konfigurasi atom. Nah, di sini kan ada unsur N dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7. Nah, konfigurasi elektron bisa kita ambil dari nomor atom atau jumlah proton yang ada dalam unsur tersebut. Nah, jadi di sini kan ada N dengan proton berjumlah 7. Maka pada kulit K itu kan hanya bisa ditempati oleh maksimal 2 elektron. Jadi di kulit K kita tuliskan maksimal 2, lalu kita lanjut ke kulit kedua yaitu 5 elektron, yaitu sisa dari 7 dikurangi dengan 2 yang telah ditempatkan di kulit pertama. Nah, jadi ini bisa kita misalkan dengan kursi dari penonton di stadion tadi. Jadi semisal ada pembelian tiket pertama itu untuk 100 tempat duduk di paling bawah. Nah, ketika tempat duduk paling bawah itu sudah dipenuhi oleh 100 penonton,
maka mau tidak mau kita harus berpindah ke kursi kedua. Maka dari itu konfigurasi elektron juga seperti itu. Ketika kulit pertama atau kulit K itu sudah dipenuhi dengan 2 elektron, maka mau tidak mau harus pindah ke kursi kedua, seperti itu. Kemudian pada contoh yang kedua, ini ada Cl dengan nomor massa 35 dan nomor atom sejumlah 17. Nah, karena nomor atom atau protonnya ini sejumlah 17, maka untuk kulit pertama kita isikan dengan 2 elektron. Karena sudah penuh, mari kita berpindah ke kulit yang kedua. Kulit kedua dengan maksimum 8, maka 2 ditambah 8, kulit pertama ditambah kulit kedua itu sudah 10, maka dari 17 ini hanya kurang 7 lagi, masuk ke kulit ketiga. Jadi di kulit ketiga itu berisikan 7, jadi 2 tambah 8 10 ditambah 7 17. Jadi pada Cl ini memiliki 3 kulit atom, seperti itu. Nah, sebenarnya terdapat beberapa peraturan yang perlu disampaikan ketika suatu atom itu memiliki proton dengan jumlah yang banyak. Nah, sebelum masuk ke situ, mari kita membahas terkait golongan dan periode terlebih dahulu. Nah, perhatikan tabel periodik. Nah, di situ kan ada banyak sekali unsur. Nah, sebenarnya golongan dan periode itu yang mana sih? Nah, golongan itu adalah yang horizontal atau menyamping ke kiri dan ke kanan. Dari kiri ke kanan itu disebut dengan golongan. Lalu yang vertikal atau dari atas ke bawah itu disebut dengan periode atau untuk menentukan suatu periode. Lanjut. Nah, golongan ini menunjukkan jumlah elektron valensi kulit terluar. Jadi, elektron valensi itu adalah elektron dari kulit terluar. Kemudian, periode menunjukkan jumlah kulit atau seberapa banyak kulit yang dimiliki oleh si atom tersebut. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas contoh yaitu N. Nah, kulit N tadi kan ada 2 kulit. Nah, kulit Cl tadi ada 3 kulit. Nah, di sini ada contoh yaitu Na dengan jumlah proton yaitu 11. Nah, konfigurasi elektron dari Na ini adalah di kulit pertama yaitu ada 2 elektron, kemudian di kulit kedua diisikan 8 elektron, kemudian di kulit ketiga ada sisanya yaitu 1 elektron. Nah, penentuan golongan tadi diambil dari elektron valensi. Elektron valensi tadi adalah jumlah elektron terluar atau elektron sisa terakhir pada suatu unsur. Ya, betul. Nah, jadi diambil di sini ada 1 saja elektron yang tersisa. Jadi Na ini merupakan golongan 1. Nah, lebih tepatnya golongan 1A. Nah, kenapa kok golongan 1A? Karena konfigurasi elektron dari atom bor ini hanya bisa untuk menentukan golongan-golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A. Sehingga ketika nanti kita mencari konfigurasi elektron atom bor dari suatu unsur, nah golongannya itu sudah tentu golongan A. Jadi semisal angka atau elektron
valensinya itu terakhir 1 berarti 1A, ketika yang terakhir itu 3 berarti 3A, seperti itu. Nah, lanjut, Na ini tadi memiliki 3 kulit, yaitu kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, dan kulit ketiga ada 1 elektron saja. Nah, ada 3 kulit atau disebut juga dengan kulit M. Nah, karena dia memiliki 3 kulit, maka periode diambil dari jumlah kulit tersebut. Jadi Na ini ada di periode 3, ada di golongan 1A karena elektron valensinya 1, dan berada di periode 3 karena jumlah kulitnya 3. Nah, berikut contoh lainnya yaitu ada Li. Nah, di sini jumlah elektronnya yaitu 3 dengan konfigurasi elektron yaitu 2 di kulit pertama. Nah, di kulit kedua itu sisanya dari 3 yaitu 1. Nah, jadi untuk golongan dari Li ini ada di 1A dengan periode 2. Nah, bisa dicek ya di tabel periodik. Kemudian Mg ini ada jumlah elektronnya 12, yang mana konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 2, yang mana kulit pertama itu 2, kulit kedua 8, dan kulit ketiga itu 2. Sehingga golongan dari Mg ini yaitu golongan 2A dengan periode 3. Nah, di Cl ini tadi sudah dibahas ya. Kemudian K19 atau dengan jumlah elektron 19 itu konfigurasi elektronnya 2881, yang mana golongan dari K ini adalah golongan 1A dengan periode 4. Ya, betul. Nah, kemudian ada yang lebih besar nih, yaitu Ga dengan jumlah elektron sejumlah 31. Konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 18, dan 3, yang mana golongannya yaitu ada 3A dengan periode 4. Oh iya, nah di sini kan ada unsur K dengan jumlah elektron 19. Nah, kenapa konfigurasi elektronnya itu tidak 289? Kenapa kok 2881? Nah, pasti di sini ada nih yang bertanya-tanya ya. Jadi, elektron terluar atau elektron valensi tadi kan untuk menentukan golongan dari suatu unsur. Nah, bisa dilihat pada tabel periodik. Nah, di sana kan hanya ada golongan 1 sampai golongan 8. Nah, di sana karena hanya ada golongan 8, maka tidak mungkin kita akan mengkonfigurasikan elektron sampai dengan 9. Nah, tadi kan ini di K 2881, tidak 2889. Nah, di sini kenapa? Karena pada tabel periodik itu tidak ada golongan 9A, yang ada hanya 1A, 2A sampai ke 8A. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengurangannya kita harus melihat pada aturan 2n pangkat 2 itu yang bisa ditempatkan di sini di elektron ketiga itu maksimal berapa. Nah, seharusnya kan 18. Karena tidak mencukupi 18, maka isinya hanya 9. Namun karena 9 tidak bisa, maka kita isikan sebelum 18, 2n pangkat 2 sebelum 18. Jadi kan ada 8 kulit yang diisikan. Nah, setelah 8 kita isikan ke
Nah, jadi golongan dari K adalah 1A, bukan 9A. Seperti itu. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.